Baik, terima kasih Smart Listeners. Anda masih bersama kami ya di Smart Community dan kita masih bersama dengan JPN, Komunitas Jendela Pendidikan Nusantara ya. Masih bersama dengan Pak Idris di sini dan juga ada Mbak Yesi dan juga ada Mbak Mila ya. Dari tadi kita sudah ngobrol ya bahwa untuk JPN ini memang berdiri di tahun 2017, kemudian setelah pandemi ini kembali bangkit lagi ya dengan berbagai gebrakan yang dilakukan ya. Kemudian nih saya juga penasaran nih ya, apa sih sebenarnya dari visi misi ya dari Jendela Pendidikan Nusantara ini? Saya langsung aja ke Mbak Mila nih. Jadi kita kembali ke slogan dari JPN itu, cegah, didik, dan dampingi. Visi misinya sendiri yaitu membangun karakter Bolden. Iya. Ini membangun karakter building. Ya. Oke. Itu ya menjadi visi tujuan misi utama ya. Dari Jendela JPN. Pendidikan Nusantara. Jadi seperti informasikan juga tadi ya bahwa untuk gebrakan yang dilakukan ini itu akan adanya pendidikan karakter ya. Ya. Itu salah satu. Itu salah satu yang dilakukan ya. Jadi program yang kami susun ini berdasarkan isu-isu sosial yang muncul permasalahan yang biasa dihadapi anak secara umum. Ini sebagai awal aja ya. Kalau melihat pendidikan karakter untuk anak-anak Makassar saat ini, itu seperti apa sih untuk karakternya, untuk bagaimana berinteraksi? Kalau melihat secara umum, Ini mungkin bisa Ya. diminta pendapat masing-masing ya, Iya. karena kan beda pandangan lingkungan, beda bicara. pandangan Oke, ya. Ya. Pak Idris dulu deh sebagai Pak Kalau Ketua ya. Yang paling tua kan ya. Yang paling cakep malam ini. Iya. Tapi saya merasa lebih muda di Oh gitu ya. Karena Ya, diapit kalau ya. kalau bicara karakter kan Ya. sebenarnya apalagi kita ini di budaya ketimuran ya, terutama di Kota Makassar ini kan karakternya itu cukup kuat. Ya. Iya, sangat kuat. Jadi ini sangat mempengaruhi. Nah, kalau bicara karakter sebenarnya setiap anak itu kan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya ya namanya juga dari kelahiran Kota Makassar pasti karakternya cukup kuat, dan inilah kadang-kadang yang kalau orang luar lihat pasti dong, wah kok orang Makassar kasar gitu ya. Kasar, Padahal keras-keras. oh ya, padahal sebenarnya kan itu memang pembawaan mereka, tapi kan belum tentu hatinya dalam ini. Iya. Muka kamu hati Roma ya Pak ya. Kayak gitu ya. Hatinya Rinto Rahab. Ketua JPN mewakili dirinya sendiri kayaknya. Ya karena saya ya kan ya itu Ya. karena saya mengambil pada diri saya sendiri. Kadang kalau dilihat di luar kan, kayaknya ini bapak ini tegas lu, padahal Morris kayak gitu. Iya. Tapi ya intinya karakter anak-anak kita di sini sebenarnya sih bagus. Ya. Masih santun Pak ya. Masih santun. Masih mau mendengar. Iya, gitu. Oke, Mbak Mila. Mbak Mila. Karakter anak di Makassar. Kalau karakter mana iya, kalau orang kan kesannya dari luar. Kadang ditanya orang dari mana? Makassar. Ih, kaget langsung. Jadi kayak gimana Pak Bambangan Natolo ya istilahnya kalau di sini ya. Iya, sama dengan Pak Idris. Sebenarnya hatinya itu sangat lembut. Cuma kadang ininya aja sikapnya. Ucapannya. Suaranya keras-keras. Keras, ya, suaranya iya keras-keras mirip-mirip ya. dengan Batak kali ya. Ini Kayaknya 11-12. Kayaknya orang bicara tapi Iya, kayaknya orang marah gitu ya. Dengarnya kayak orang marah. Iya, karena pengalaman saya waktu di Jawa dulu, pasti kalau ditanya suku orang apa Makassar, kayak dia langsung, wih, kayak gimana gitu, kayak ditakutin. Oke. Ya, Mbak Yesi. Yang perpaduan. Enggak, sebenarnya bukan masalah kita dari mana atau sukunya apa, tapi masalah pendidikan dari orang tua sih. Kalau saya dan diperkuat dengan budaya. Jadi alhamdulillah mungkin karena Kota Makassar walaupun sesibuk-sibuknya orang tua masih jarak satu tempat masih dekat. Jadi kita masih bisa meluangkan waktu untuk ketemu sama anak. Beda kan kalau di Jakarta pergi jam 4, pulang jam 8. Jadi tertolongnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi basically anak-anak Makassar itu masih mau mendengar. Tapi kita juga tidak bisa menahan kalau pengaruh-pengaruh dengan mereka buka sosial media, apa yang lagi hypes, apa yang lagi itu mereka pasti ngikut kan, karena kan kecenderungan anak-anak kan itu meniru gitu. Yang itu yang kita harus
cegah, didik dan dan dampingi. dampingi. Nah, disitulah sebenarnya Jadi kembali. peran JPN di situ. Ya, jadi Peran kembali. JPN di situ, ya, Iya. betul. Kita hadir untuk mengimbangi karakter anak Ya, tadi. karena pendidikan formal kan mereka sudah dapatkan di sekolah masing-masing ya, tapi kan sekolah juga bukan tidak harus sampai masalah yang sosialis itu mereka harus tanganin. Yeah. Jadi kami cuma berusaha membantu, hadir, mendampingi sekolah pun untuk mencoba mencarikan problem solver untuk masalah-masalah seperti ini. Oke. Jadi memang ada pendekatan yang dilakukan. Selebihnya gitu ya. dari orang tua Untuk masing-masing. sementara kita belum pakai itu sih pakar kayak psikolog yang sempat Iya. tadi kita bicarakan. Jadi kan secara umum dulu kita buat program ini. Nanti kalau memang seperti ke sekolah Mangkura ya Pak ya, itu kepala sekolahnya sempat curhat sama kita. Ada banyak curhatan. Ya, dari kepala sekolah. jadi mungkin di program ke depan mungkin Kira-kira kami, apa yang menjadi salah satu masukan ya dari kepala sekolah kemarin nih? Ya, Yang mereka sempat minta diterima? dibantu untuk bantu untuk psikolog anak. Karena kadang-kadang guru berperan ganda, mengajar juga jadi guru BP juga. Ya, itu dia. Itu kesulitannya mereka dan Ya. itu kita keep dulu. Jadi kan kita juga nggak mau latah tiba-tiba diminta begini bikin sedangkan kita tidak punya qualified untuk lakukan itu kan. Jadi paling tidak siapa yang bisa memberi masukan dulu, yang bisa memberikan dorongan positif itu dulu yang kami kerjasamakan. Yeah. Setelah itu kita akan telaah lagi masalah isu apa yang paling itu nanti kita bisa cari apa kebutuhannya, ahli yang betul-betul bisa menangani. Karena kami pun ini hanya mediator bukan ahlinya gitu. Makanya kami sebenarnya kenapa kita gandeng beberapa lembaga itu karena itu tadi karena kapasitas kami kan terbatas juga. Ya. Nah, Ya. seperti tadi yang disebutkan bahwa ahli psikolog itu kan kita tidak ada sehingga kita menggandeng. Makanya kemarin itu kita gandeng pemerhati anak. Karena di sini kan pemerhati anak kan tentunya mereka sudah paham betul dengan kondisi anak di Makassar. Ya. Itu kita coba gandeng, kemudian mereka membawakan materi dan mungkin ke depan seperti curhatan dari kepala sekolah sendiri itu juga nanti kita bukan hanya kepada anak sih, kepada orang tua juga nanti akan kita berikan edukasi Iya. bagaimana Apalagi terutama. kalau sekarang ya, apalagi kalau sekarang ini ya pada saat pembelajaran secara online ya, kemudian secara offline sekarang ini otomatis ya itu untuk proses belajar mengajar, untuk interaksi anak-anak itu kan kebanyakan di sekolah gitu ya. Jadi peran orang tua ini memang Fungsinya diserahkan semua ke pihak sekolah. Iya. Padahal sebenarnya kita tetap harus ada fungsi kontrol kan. padahal harusnya kan orang tua itu harus sadar Berperan bahwa- aktif juga. Iya. Guru-guru di sekolah itu kan hanya sebagai orang tua kedua setelah orang tua yang sebenarnya di rumah. jadi memang ya ini memang harus butuh pendampingan ya. Ini Jadi untuk Iya. karena ini kan anggaplah kami relaunch lagi JPN. Jadi kami mulai dengan program yang paling dasar dulu. Setelah ketemu memang masalah utamanya seperti apa, nanti kami coba formatkan lagi di kegiatan berikut. Paling tidak kami udah dapat masyarakat udah dapat gambaran, oh JPN hadir seperti ini untuk ini. Gitu. jadi udah ada gambaran gitu ya. Oke. Dan sesuai juga dengan slogan kita tadi kan cegah, didik, dampingi. Nah, ke depan ini JPN kita berharap malah bisa sebenarnya menjadi tempat apa ya curhatan masyarakat ya. Karena harus lebih tahu. Jadi kayak tadi Harus lebih tahu ya, apa yang diinginkan seperti tadi anak-anak. Mbak Yesi, Iya. Mbak Yesi tadi Jadi jelaskan bahwa ada ketika- layanan- Bukan 911 ya. Jadi membuka layanan ini juga gitu ya, Iya. WhatsApp gitu ya. Misalnya kayak tadi Ya. ada yang jadi korban bully, Ya. perlu didampingi atau apa atau perlu dimediasi. Kadang Nah, terkadang juga gurunya yang melakukan kekerasan kepada anak itu yang harus kita atau justru tahu sebaliknya, kayak ya. gitu. Jadi ada pendekatan khusus yang memang harus Ya, dilakukan. Nah, gitu disitulah perannya JPN. Ya, cuman kami juga enggak mau gegabah ada problem seperti ini langsung disikat gitu enggak juga kan. Jadi Karena harus sekarang ada kita ahlinya gitu ya? harus bukan masalah ahli juga. Sempat ada yang biasa share tentang video kekerasan. Ayo kita enggak seperti itu juga. Artinya kan sekarang ada undang-undang IT, itu enggak boleh disebarkan ulang. Ada ranah sensi apa segala macam itu mesti dipertimbangkan semua Pastinya kan. cross check dulu. Cross check Iya, dulu kadang tidak apakah memang seperti yang bisa kita duga. Jangan-jangan ya. hoax. Jangan langsung Jadi lihat percaya. dulu permasalahannya Iya, gitu ya. betul. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita malam hari ini dan sepertinya kita juga mempunyai tamu newcomer ya yang akan bergabung juga nih bersama kita di malam hari ini. Dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.